Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan sehat selalu. Hari ini kita lanjutkan mengenai perajutan. Adapun mengenai pertemuan yang ketiga ini merupakan lanjutan masih pembahasan yang 3.1, yaitu memahami alat dan dasar mekanika mesin rajut. Pertemuan ketiga, perkembangan teknologi perajutan ini sesungguhnya merupakan akumulasi penemuan dari masa ke masa, dan untuk ini dapat dilihat pada tabel tentang perkembangan teknologi perajut pakan. Sebelum tahun 1995, seperti yang diketahui, pembuatan kain rajut sampai menjadi baju siap pakai melalui proses yang cukup panjang. Dan untuk lebih jelasnya dapat dipaparkan seperti gambar di bawah ini. Adapun tabel perkembangan teknologi rajut pakan sebagai berikut. Pada tahun 1989, William Lee di Inggris menemukan sistem rangka mesin rajut datar dalam membuat kaos kaki atau hosiery. Pada tahun 1863, Isaac W. Lamb menemukan mesin rajut datar double. Pada tahun 1864, William C. Lohborg mematenkan mesin rajut bundar yang digunakan untuk membuat kain rajut polos seperti yang diproduksi pada mesin rajut datar. Kain rajut jadi lebih sederhana. Pada tahun 1900, penggunaan sinker untuk mengontrol stitch pada pembuatan sarung tangan atau glove, kaos kaki, socks, dan hats. Pada tahun 1940, produksi kain rajut untuk rok dengan teknik. Pada tahun 1955, produksi rajut topi atau berets pada mesin kaos kaki yang dimodifikasi. Pada tahun 1960, Shimasaiki mengembangkan prinsip rajut bundar untuk pembuatan sarung tangan di Jepang. Pada tahun 1961, proses paten di Inggris tentang prinsip rajut bundar. Pada tahun 1995, Shimasaiki memperkenalkan kain rajut jadi atau entire garment knitting di ITMA sampai dengan sekarang. Mungkin itu adalah beberapa perkembangan teknologi rajut pakan, penemuan dari awal sampai teknologi yang kita rasakan sekarang. Adapun secara struktur atau proses pembuatan rajut berasal dari bahan baku. Kalau di rajut pakan, di situ ada pengelosan, perangkapan, pengintiran, pemantapan, perajutan. Di sini langsung ada lagi pemantapan kain, pemeriksaan kain, dibentuk vola, pemotongan, penjahitan, pengepresan, pengeringan, dan pengemasan jadi kain jadi. Sedangkan untuk alur proses rajut lusi di sini juga hampir sama, pengelosan, perangkapan, pengintiran, pemantapan. Nah, di sini yang membedakan ada penghanian karena untuk mempersiapkan benang lusinya, pencucukan, baru ada proses perajutan. Yang membedakan di rajut lusi di situ ada penghanian, ya. Lanjut. Selanjutnya, seperti kita ketahui,
Agar pemikiran kalian juga tidak rancu dan salah tafsir tentang pengertian rajut pakan yang akan dikaji, maka dalam kesempatan tulisan ini diberikan terlebih dahulu gambaran umum model anyaman dasar dari dua jenis kain rajut seperti diperlihatkan pada gambar berikut ini. Rajut pakan. Yang disebut rajut pakan, kalian lihat gambar urutannya hampir bergeser dari kiri ke kanan ya jeratannya, atau ke arah well ngejeratnya. Sedangkan untuk rajut susi, lihat yang bertanda hitam, dia naik satu jeratan ke atasnya terus ya, mengikat. Jadi lebih rumit kalau kalian lihat sendiri. Atau dalam skema camp atau penyeretnya, itu kan kita juga pernah belajar bahwa posisi jeratan itu ada di 3. Ada posisi mengait atau knit, posisi tuck atau menggantung, dan posisi miss atau well ya, biar tidak ada jeratan dalam satu ikatan tersebut. Nah, ini ada beberapa keterangan apa yang disebut knit, tuck, dan miss. Kalau dilihat dari gambar A ya, di situ terlihat bahwa kalau knit yang jeratan keduanya ya, dia mengait ke jeratan yang mau ketiganya. Sedangkan yang di tuck, yang di posisi kedua, dia mengait yang ketiga. Sedangkan untuk posisi yang miss, dia yang posisi keduanya, dia tidak menjerat sama sekali yang dijerat yang oleh yang ketiganya. Jadi bisa kita lihat kalau di A itu yang disebut knit, yang di B disebut tuck, yang disebut atau miss atau well. Sedangkan untuk penggambaran camp penggambaran campnya, kalau yang A itu nanti disebut knit kayak berpuncak gunung, yang B juga ada berpuncak tapi melandai. Sedangkan kalau yang C disebut miss, dia lurus sama sekali di peraturan campnya. Bisa kita lihat di situ disebut knit, camp, tuck, dan miss. Nah, ini posisi-posisi jarum ketika akan membentuk jeratan. Kalau posisi yang disebut knit ya, jeratan lama dia jatuh posisi ke bawah turun karena posisi gunungnya ya di atas. Sedangkan untuk jeratan tuck, ini yang landainya, yang dilihat pada posisi feeding position, dia jeratan lamanya menggantung di dekat lidah jarum. Sedangkan untuk yang miss atau well, jeratan lamanya dia masih diam posisi di atasnya, masih diam. Dia yang disebut old loopnya ya, jeratan lamanya, dia tidak berpindah sama sekali, masih posisi diam karena posisi campnya dia datar. Adapun notasi atau kode gambar pada perajutan bisa kita lihat. Kalau yang disebut mengambang seperti Anda lihat, sedangkan atau posisi jeratan dilihat dari belakang, sedangkan yang 0 yang X itu posisi jeratan dari depan. Sedangkan kalau yang disebut tuck itu dia membentuk sudut ya, segitiga, atau yang disebut tuck stitch. Kalau kita lihat juga dari penampakan anyaman rajut, kalau yang disebut di depan yang technical face itu yang disebut di depan, yang sedangkan disebut jeratan yang di belakang itu yang technical back. Lihat yang warna merahnya ya, di situ terlihat perbedaannya. Nah, untuk bisa memahami lebih lanjut cara penotasian, kalian bisa lihat di alamat link YouTube ya. Setelah itu ada tugas, yaitu membuat notasi rajut contoh di bawah ini. Adapun cara menjawab,
ada di YouTube yang di atas ya. Kira-kira mungkin di menit pertengahan itu ada cara menjawabnya. Tulis di buku, kemudian di-upload di Google Classroom. Adapun soalnya seperti ini, silakan nanti kalian kerjakan. Adapun tata cara pengerjaannya bisa kalian lihat nanti di link YouTube itu. Selamat mengerjakan. Semoga kalian selalu semangat terus, sehat selalu, dan tidak pantang menyerah. Mungkin hari ini yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.